Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan kami dari tim Riam Biru mengucapkan turut berbelasungkawa atas tragedi kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ada kecelakaan kereta di Bekasi sana yang ya merenggut banyak nyawa di situ. Semoga semua korban itu ya mendapatkan tempat terbaik, tentu saja tempat pulang terbaik gitu ya di sana. Dan ya semoga keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah, dan semoga kedepannya kereta api di Indonesia itu lebih baik lagi. Dan tentu saja orang-orang yang nyebrang kereta itu semoga tentu saja lebih sadar diri, lebih sabar juga, nggak ada yang nerobos-nerobos lagi, supaya kecelakaan-kecelakaan seperti ini tuh bisa diminimalisir. Itu aja. Baik, kita lanjut ke cerita. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bagus di Solo. Mas Bagus menceritakan tentang ya masa mudanya waktu itu. Kejadiannya itu lagi-lagi di tahun 90-an ya. Tahun 92 atau tahun 93, Mas Bagus itu bergabung dengan sebuah grup wayang begitu kan. Jadi dia tuh jadi bukan yang pemain musiknya atau apa, enggak, tapi jadi kru atau kuli panggulnya, boleh dibilang seperti itu ya. Dan setiap ada pertunjukan ya tentu saja Mas Bagus ikut, tapi ya itu buat nurun-nurunin peralatan dari truk ke sana, ke panggung kayak gitu kan. Dan ya itu adalah pekerjaan yang disenangi oleh Mas Bagus, karena ya selain ya pekerjaannya relatif lumayan cukup mudah lah, cuma nurun-nurunin doang. Duitnya memang nggak banyak kata Mas Bagus, tapi apa, aku senangnya itu jalan-jalan, jadi keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Itu tuh sangat menyenangkan begitu ya, kayak ya liburan gratis lah hitungannya si Mas Bagus. Dan pada suatu saat, ini masih di sekitaran Solo, di pinggiran Solo sana, ada satu desa, ceritanya kayak mau nanggep wayang, manggil wayang tersebut, wayangnya yang Mas Bagus ikut di situ sebagai krunya gitu ya. Nah, dipanggillah waktu itu, dapat undangan. Mas Bagus pun ya seneng bukan main, tentu saja. Ada undangan di kampung sini, satu kampung yang memang Mas Bagus sendiri tuh belum pernah menjamah ke situ, belum pernah main ke sana. Dan akhirnya sudah, grup wayang tersebut pun persiapan dan sebagainya ya. Dan singkat cerita, pada hari itu tumben-tumbennya ya Mas Bagus itu dalangnya itu orangnya baik gitu ya. Jadi Mas Bagus sering ngobrol, sering bercanda, meskipun beliau itu adalah seorang dalang, tapi enggak menganggap rendah yang namanya kuli panggul atau apa gitu ya. Tetap diajakin ngobrol, tetap diajakin bercanda. Dan waktu itu tumben-tumbennya Pak Dalang itu nyamperin Mas Bagus, itu bilang, "Gus, nanti kalau udah kamu jangan pernah mukul gong ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebelum jam 9 malam. Itu yang pertama ya Gus. Yang kedua, nanti ini kan bentar lagi sore ya. Nah itu saat lagi pergantian, saat maghrib itu, saat senja kala itu, kamu jangan ngaca," katanya begitu. "Kamu jangan melihat gong tersebut, jangan melihat bayangan yang terlihat di gong itu," katanya. Mas Bagus nggak berani bertanya, "Loh Pak Dalang kenapa?" begitu. Itu nggak berani, manut aja, cuman Pak Dalang, ya udah itu diinget-inget. Kenapa Pak Dalang sampai ngomong seperti itu? Artinya ada sesuatu nih. Dan itu benar-benar dipegang sama Mas Bagus kan. Singkat cerita, rombongan wayang itu, oh ya, desa yang ada di pinggiran Solo tersebut, ceritanya mau ngadain acara semacam ya kayak bersih desa begitulah, selamatan warga. Dan diundanglah grup wayang di situ. Dan akhirnya sudah, Mas Bagus dan rombongan tiba di tempat tersebut, di kampung itu.
itu tuh masih lumayan cukup siang gitu ya. Panggung itu juga udah dipersiapkan, udah jadi, dan sekitar jam 3 sore peralatan itu mulai diturunkan semuanya. Nah, satu itu yang gong itu kan yang paling berat gitu ya. Tembaga atau Kuningan situ makanya pokoknya itu ya. Nah, ini mulai diturunkan, dan gong tersebut memang namanya gong ageng. Jadi gong itu tuh diperlakukan itu khusus, berbeda dengan alat musik yang lain ya. Meskipun ya sama, mereka itu dirawat juga dan sebagainya, tapi kali ini memang treatmentnya itu beda. Yang lain itu kan nggak dipakein kain khusus atau apa. Nah, gong ini itu dibungkus pakai kain putih kayak kain mori. Jadi pikirnya si Mas Bagus kalau misal nurunin gong tersebut itu bayangannya itu kayak ya ini kayak nurunin jenazah begitu ya, pakai dibungkus pakai kain mori segala macam. Tapi lagi-lagi Mas Bagus enggak berani menanyakan kenapa sih atau apa, hargai aja. Memang itu ditutup kain mori, ya mungkin mikirnya biar nggak kebentur sama yang lain, nanti suaranya jadi berubah dan sebagainya, nanti lecet kayak gitu kan. Akhirnya sudah diturunkan dengan sangat hati-hati. Nah, pertama kan yang kecil-kecil dulu, gong itu paling depan di truk, jadi nuruninnya tuh terakhiran. Nah, waktu itu memang agak lumayan cukup sore, memang santai juga. Dan pokoknya sebelum ini udah selesai semua lah. Nah, itu kan gong diturunin, ditaruh di atas panggung ya, beberapa orang tentu saja buat ngangkat itu. Nah, ditaruh di bagian belakang kan gong. Begitu ditaruh di situ, hari sudah mulai sore, sudah memasuki senja itu tadi. Nah, Mas Bagus itu nggak sengaja. Gongnya kan dibuka, nggak ditutupin pakai kain terus kan, biar warga juga melihat. Dibuka, srek. Nah, begitu dibuka, ya Mas Bagus memang nggak sengaja. Dia itu ngelihat ada bayangan, ada pantulan itu di cekungannya itu loh, di tengah-tengah itu. Dia ngelihat ke arah belakang Mas Bagus, panggung begitu kan. Nah, di panggung itu terlihat ada keributan, ada keriuhan penonton di sana, dan lama-lama panggung itu tuh terbakar, jadi keluar api gitu loh. Kok jadi seperti itu? Mas Bagus kan nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, dia ndak melihat apapun, ya hanya melihat panggung normal gitu ya. Dan waktu itu orang-orang tumben-tumbennya, selama Mas Bagus ikut grup wayang, kalau misal lagi nyiapin alat seperti itu, yang namanya warga itu pasti kan ngerumunin. Lah ini tuh enggak. Kampung ini tuh agak sedikit aneh. Dari siang memang lumayan cukup rame ya, tapi masih kalah rame dengan kampung yang lain gitu kan. Nah, ini sore-sore jam segitu biasanya tuh lagi puncak-puncaknya rame gitu kan. Orang pada penasaran semua, udah baru pada mandi dan mungkin antusias, anak-anak juga ke situ. Ini ya tidak ada satupun warga di sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, kita saksikan dulu iklan yang cuman sebentar ini. Nikmati kerenyahan sejati bawang goreng Nyai Wiji. Dijamin premium, tanpa tepung, renyah, dan gurih. Bawang goreng kebahagiaan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, Mas Bagus kan bingung, loh kok sepi banget ya. Ya nanya sama yang lain, Mas, kok kampungnya sepi ya? Kampungnya sepi ngene ya. Iya Gus, nggak tahu Gus gitu kan. Ya biarin aja lah. Paling nanti bentar lagi habis maghrib gitu ya. Giliran udah gelap, udah ada yang bunyi di sini, baru mereka pada datang Gus, paling kayak gitu kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan gitu ya. Cuman Mas Bagus masih kepikiran tadi. Itu apa ya? Kok seperti itu gitu ya? Kok aku ngelihatnya kayak ada kebakaran. Nah, Mas Bagus pun turun. Dan waktu itu memang udah maghrib, udah pergantian hari, langit pun udah mulai gelap. Tiba-tiba ada, itu kan sepi banget ya, nggak ada satu warga pun di sana. Cuman bener-bener kru yang ada di situ sama tim yang lagi siap-siap di belakang sana, yang nanti mau tampil ya. Ada ada orang, tapi orangnya itu di sana di belakang panggung, di rumah di situ, rumah warga. Dan memang rumah itu dipakai buat kru atau buat tim ini untuk itu tadi, untuk rias dan sebagainya.
hanya sebatas di situ, di depan panggung itu nggak ada satu orang pun. Nah, Mas Bagus kan turun ke bawah dan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, ada seorang laki-laki tua lah, dia itu memakai setelan jas Jawa gitu ya, rapi banget, pakai belangkon, datang ke mendekat ke arahnya Mas Bagus. Dan Mas Bagus tahu karena orang itu memang lagi mendekat ke sini gitu. Akhirnya Mas Bagus pun nyapa. Nah, ngomong, "Mas, ini diminum." Dia itu bawa air dalam gelas. "Mas, ini diminum nanti biar kerjanya itu nggak capek," katanya begitu. Mas Bagus pun akhirnya diambil dan ya karena merasa ndak enak gitu ya. Akhirnya diminumlah air itu, glak-glak-glak-glak. Ya nggak terjadi apa-apa, cuman Mas Bagus, kok yang ditawarin cuman aku ya, teman-teman yang lain itu nggak ditawarin. Dan yang lain juga masak bodoh gitu. Mereka masih sibuk dengan itu, dengan ya ada yang tata lampu dan sebagainya, background-background di belakang, layar buat wayangnya, segala macam itu lagi dipersiapkan lah waktu itu. Jadi mereka tuh sibuk dan mereka tuh nggak peduli dengan itu tadi. Mas Bagus kok bawanya cuma satu gelas doang, yang ditawarin cuma Mas Bagus. Akhirnya udah diminumlah sama dia sampai akhirnya acara pun dimulai. Mulai begitu selepas maghrib gitu ya, ternyata memang benar warga itu mulai pada keluar, pada mulai rame begitu kan. Mas Bagus pun iya bener, keluarnya malam gitu. Sore-sore itu nggak pada keluar, pada tertib, pada di rumah aja. Di mana-mana di kampung yang lain kalau ada acara beginian sore-sore itu pasti rame, warga itu pada nontonin, terutama anak-anak kecil gitu, malah bikin semrawut pikirnya Mas Bagus. Hari ini aku kerja di sini tuh enak banget, nyaman banget, tenang banget, nggak ada gangguan-gangguan seperti itu. Waktu berjalan, acara pun dimulai gitu ya. Nah, begitu acara dimulai, itu ada sesuatu yang aneh di sana. Pak Dalang, tumben-tumbennya, dia itu tangannya itu gemeter. Mas Bagus kan ngeliatin dari belakang ya. Pak Dalang mainin wayang itu bener-bener, loh kok Pak Dalang tangannya begitu gemeter ya. Tapi Mas Bagus nggak ngasih tahu yang lain gitu, cuman diem aja ngeliatin kok tangannya begitu. Kenapa ya Pak Dalang, apa sakit atau bagaimana? Udah gitu gong dibunyikan doang gitu, dan itu setelah jam 9 baru gong itu bunyi. Gong bunyi, geng, suaranya itu beda dengan yang sebelumnya. Entah kenapa suara gong yang sekarang itu bikin telinga sakit, kata si Mas Bagus. Telingaku kok sakit, telinga sebelah kirinya gitu, kok nging begitu, kok sakit banget seperti ini, kok beda dengan biasanya gong ini, kok suaranya jadi ndak enak ya gitu. Ngeliatin Pak Dalang mana, aduh Pak Dalang tangannya juga gemeter seperti itu, nanti kalau wayangnya jatuh gimana? Warga udah rame pada nontonin di situ ya. Makin malam sekitar jam 10-an, Mas Bagus pun memantau kondisi tersebut ya. Kok suara gong ini ndak enak gitu ya. Tak tutup lap aja lah. Jadi ndak tahu pikirannya Mas Bagus itu, di kayu penyangganya di situ itu dikasih kain, beberapa kain lap gitu ya, biar nggak terlalu mekik banget. Sebenarnya nggak ngaruh juga gitu. Itu disumpelin kanan kiri, nggak tahu ya bentuknya seperti apa, mungkin di sikunya kali ya. Nah itu tadi sumpelin pakai kain lap itu, blok, udah suara ndak ngaruh, tapi malah justru Mas Bagus itu kan ngelihat dari panggung belakang ya. Setiap gong itu bunyi, pasti ada satu orang penonton di sana itu yang ribut di situ, kerasukan. Kalau nggak kerasukan, pingsan seperti itu. Mas Bagus niteni gitu ya, mulai ya membaca tanda itu gitu loh. Setiap gong bunyi, nanti nggak lama bakalan ada yang kayak gitu, ada yang pingsan, ada yang apa. Pak Dalang itu main tangannya itu makin gemeter. Bahkan kali ini suaranya itu juga makin gemeter. Mas Bagus jadi keinget kondisi tadi saat dia nggak sengaja melihat pantulan gong. Itu kan ngelihat panggungnya itu riuh di situ penontonnya dan terbakar. Yaitu Mas Bagus kan takut jangan sampai gitu ya. Aku nggak mau
kejadian itu beneran terjadi. Sampai akhirnya tuh apa? Mas Bagus menyadari ternyata di belakangnya itu ada seorang laki-laki yang tadi ngasih minum Mas Bagus. Dia itu cuman ngelihatin Mas Bagus doang gitu kan. Mas Bagus gitu kan, kayak ya nyapa begitulah, sopan santun dan sebagainya. Tapi si bapak tersebut itu cuman ngeliatin Mas Bagus begini aja, diem, bener-bener diem. Mas Bagus udah buang muka, dia tuh masih ngeliatin, nengok lagi pun sama. Dan Mas Bagus di situ ngerasa kalau orang itu setiap dia nengok ke belakang ngelihat si bapak tadi, kok badannya tuh kayak makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi seperti itu ya. Nengok lagi, beneran tambah tinggi. Wah, akhirnya kan Mas Bagus takut dong. Itu apa sih ya, orang atau bukan? Dia pun melipir, minggir, pindah tempat. Tengok udah ndak ada, kata Mas Bagus. Giliran nengok, itu di depan samping. Ada lagi si bapak itu. Dan dia tuh kayak ngikutin Mas Bagus terus. Saat baru pindah, itu ukurannya normal. Tapi dilirik lagi ke sana, ukurannya tambah besar, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, seperti itu. Sementara ini, para pemain wayang itu, baik dari sindennya, baik dari musisinya, sepertinya itu udah nggak fokus. Mereka itu kelihatan mukanya itu resah dan gelisah gitu. Mas Bagus ngeliatin, aduh, ini pertunjukan wayang itu masih lama loh. Sekarang itu baru jam 10 lewat, belum jam 11. Masih berapa jam lagi? Ini tuh kru kuat atau enggak? Semua tim itu kuat atau enggak ya? Aku merasakan ada sesuatu yang nggak bener nih. Ada sesuatu yang terjadi di sini nih. Cuman aku ya nggak tahu apa itu ya. Nengok si bapak itu, si bapak udah tinggi banget. Dan dia cuma di pojokan sendiri di situ ngeliatin Mas Bagus itu kan. Dia ketakutan pindah tempat lagi ke belakang panggung. Di situ tuh ada rumah, gabung-gabung sama warga di situ ya. Akhirnya apa, Mas Bagus duduk di situ. Dia pun cuman merunduk begitu aja, diem aja. Dan sosok laki-laki itu tuh ngikutin terus si Mas Bagus sampai akhirnya sosok itu pun lama-lama berubah dari sosok bapak-bapak yang rapi, pakai kemeja jas, pakai belangkon seperti itu. Pakai kemeja jas, pakai jas gitu. Kali ini tuh berubah, mukanya itu lama-lama itu jadi lebih tua, pucat. Kulitnya itu kayak mulai turun, jadi bener-bener makin tua, makin tua, makin tua seperti itu. Sementara ukuran tubuhnya itu makin tinggi dan lama-lama itu makin ngebungkuk. Sumpah ini tuh setan, kata si Mas Bagus. Sumpah ini setan, aku harus pergi dari sini, aku harus pergi. Dan di satu sisi Mas Bagus itu pengen kabur dari tempat tersebut, tapi di satu sisi dia itu nggak tega. Masa iya kalau misal panggungnya kebakar terus aku tinggalin? Enggak lah, kata Mas Bagus, aku tungguin dulu. Dan Pak Dalang dengan susah payah seperti itu, bahkan apa, beberapa kali Pak Dalang itu minta minum gitu. Akhirnya dibawain minumnya itu nggak wajar, minumnya itu banyak banget. Segelas, glek, kayak sengaja nyari jeda-jeda begitu ya. Itu untuk Pak Dalang minum segelas, 2 gelas, 3 gelas, sampai 6 atau 7 gelas waktu itu nggak wajar banget, kata Mas Bagus. Iya beneran, ini ada sesuatu yang terjadi di sini. Tapi apa ya? Dan akhirnya apa? Udah, Mas Bagus karena takut, jadi kalah sama takut, Mas Bagus pun akhirnya mengambil keputusan, udahlah aku pergi aja dari sini, kata si Mas Bagus. Dia pun akhirnya melipir keluar dari keramaian tersebut, ke sana minggir. Ada beberapa warga memang yang lagi duduk-duduk di pinggir jalan di situ ya. Jadi tidak terlalu sepi-sepi banget. Mas Bagus pun pura-pura jalan-jalan ke situ ya, nyapa-nyapa warga begitu ya. Ke sana. Loh Pak, ndak nonton di sana Pak. Tadi Mas ini baru mundur, nanti ke sana lagi, kata si warga. Mas Bagus makin jauh, dan akhirnya apa? Mas Bagus itu ketemu dengan salah satu orang yang dikenal, dan itu orang kampung situ. Ini salah satu temannya lah, salah satu kenalannya Mas Bagus. Itu namanya Mas Woyo. Yuk Gus, kamu di sini Gus. Iya yuk, aku itu ikut grup wayang. Oh kamu ikut itu? Iya aku ikut itu. Loh terus ngapain di sini? Kamu yuk ngapain nggak nonton? Mas Woyo pun cerita akhirnya, Gus,
aku itu sebenarnya pengen nonton. Tapi ndak tahu aku kok saat berada di panggung itu nyium, ndak tahu kayak ada yang kebakar apa Gus. Kayak bambu kayu sama bambu yang terbakar lah, baunya itu seperti itu. Mas Bagusan, yuk sini yuk, aku tak cerita yuk. Diceritakan semua pengalamannya tadi, aku ketemu sama seorang laki-laki begini. Laki-laki itu ngasih aku air. Dan aku ngelihat di gong, panggung itu terbakar katanya. Wah Gus, jangan-jangan itu pertanda ya Gus ya. Apa yang aku lihat, apa yang kamu alami gitu, itu jangan-jangan pertanda ya Gus ya. Iya yuk, terus enaknya gimana yuk? Ya udah, yuk kita ke panggung yuk, kata si Mas Woyo. Antisipasi Gus, barangkali hal itu beneran terjadi. Dan akhirnya apa? Mereka tuh berdua balik ke depan panggung lagi. Termasuk Mas Bagus itu ceritain kalau dia itu diikutin sama seseorang gitu, sama seorang laki-laki tersebut. Cuman apa? Mas Woyo nggak ngelihat. Yuk, itu ada yuk di sana yuk, itu tuh di samping itu tuh, samping itu tuh. Dikasih lihat. Mas Woyo bilang, Gus, aku nggak ngelihat apapun gitu. Kok aneh ya, yuk? Ya itu bukan orang kali ya, yuk. Yang ngelihat cuman aku aja kali ya, yuk. Ya Gus, udah tenang aja. Kamu liatin Gus di bawah panggung, barangkali ada api atau apa gitu. Diperhatikan sama Mas Bagus. Dan sampai jam 12 malam, kebakaran itu belum terjadi. Tapi pertunjukan itu nggak bisa dilanjutkan. Gara-gara kali ini yang kesurupan itu bukan penonton lagi, melainkan beberapa pemain di sana dan ya pemain-pemain utama termasuk Pak Dalang. Pak Dalangnya sendiri itu juga akhirnya pingsan dan pertunjukan pun akhirnya dihentikan. Ya, warga kecewa tapi warga itu bisa mengerti hal itu. Ya pada ngebantuin segala macam gitu. Ini ada apa dan akhirnya apa? Karena pertunjukannya udah selesai, panggung pun lampu-lampu dan yang lain itu dimatikan. Pak Dalang dan kru itu dipindah atau dievakuasi ke rumah warga di situ. Pada istirahat semua di sana dan Mas Bagus pun ke situ. Begitu Mas Bagus ke sana, yang dicari pertama itu dia. Gus, Bagus ini, kata si Pak Dalang. Pak Dalang udah siuman ya. Gus, kamu tadi ngalamin apa Gus, kata Pak Dalang. Ngalamin apa Pak Dalang? Gus, pokoknya kamu ada sesuatu yang aneh atau apa gitu ya. Nah ya akhirnya diceritakan semua sama Pak Dalang. Oh begitu, pantesan Gus, aku itu dari tadi main wayang itu kayak ada yang megangin tanganku tuh, kayak ndak tahu ada yang megangin, makanya tak lawan terus gitu, mau gerakin ini tapi nggak kelihatan, kata Pak Dalang. Kok seperti ini? Cuman ya itu memang ada satu yang ngeganggu. Pak Dalang itu melihat sosok yang sama yang dilihat oleh Mas Bagus, sosok laki-laki yang pakai kemeja rapi itu ya, ngelihat itu. Dan Pak Dalang itu siapa? Sudah ndak apa-apa Gus, ini nanti biar ya saya minta maaf sama warga karena pertunjukannya itu belum sampai selesai, tapi kita harus berhenti karena kondisinya itu tidak memungkinkan. Semuanya gimana? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja Pak Dalang. Oh ya wis, syukurlah. Pak Dalang sendiri gimana? Pak Dalang juga baik. Saya juga baik-baik aja, udah ndak apa-apa. Panggung aman Gus, katanya. Aman Pak Dalang. Gus, kamu ada sesuatu yang belum diceritakan oleh Mas Bagus berhubungan dengan gong tersebut. Gus, kamu saat tadi nurunin gong itu ada sesuatu yang dialami enggak? Ya Mas Bagus mikir-mikir, ya dia sebenarnya nggak mengalami apapun. Cuman memang secara tidak sengaja Mas Bagus itu berkaca di tengah-tengahnya gong yang mengkilap itu ya, dan melihat di belakang panggung itu kebakaran. Begitu diceritakan seperti itu, Pak Dalang pun kaget. Loh Gus, kamu kenapa ndak cerita sama saya? Loh Pak, gimana saya mau cerita Pak? Kalau misal di awal-awal saya cerita, ya Pak Dalang ndak mungkin percaya sama saya, nanti mengadengar. Gus, saya itu adalah orang yang bukannya nggak percayaan begitu ya, tapi yaitu tadi, kalau ada isyarat, ada pertanda apapun, ada kayak wangsit atau apapun gitu ya, penglihatan,
itu saya tuh nggak pernah main-main dengan hal tersebut. Kalau misal kamu cerita masalah ini sebelumnya, mungkin bisa tak antisipasi. Gus, padahal nun sewu berarti saya salah ya. Enggak, kamu ndak salah. Kamu mungkin menganggap hal itu sebagai hal yang sepele, tapi wis ndak apa-apa lah. Yang penting kru semuanya selamat, baik-baik aja. Dan itu Gus, gongnya suaranya kok aneh ya Gus. Kamu salah naruh posisi atau bagaimana Gus? Enggak Pak, saya tuh enggak salah naruh posisinya itu udah bener, tapi suara kok jadi nggak enak begitu ya Gus. Iya padahal, makanya tadi itu tak kasih kain di sampingnya gitu. Oh iya. Dan akhirnya udah, malam itu selesailah, singkat cerita ya, Mas Bagus pun dan tim itu kembali keesokan paginya gitu, itu sampai pagi beres-beres dan yang lain-lain itu kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah sampai rumah dan Mas Bagus mengalami istirahat sejenak buat tidur gitu kan. Sebangunnya tidur, Mas Bagus itu belum menyadari sesuatu. Sampai mungkin ya beberapa menit setelah tidur, dia itu baru menyadari kalau telinga kirinya itu nggak bisa mendengar. Jadi kok telinga kiriku kok nggak ada bunyinya ya, kata si Mas Bagus. Kenapa ya, kayak rapat sebelah begitu kan. Dan semenjak saat itu Mas Bagus itu kehilangan pendengaran sebelah kiri. Dan setelah ya ditelusur-telusur menurut jalur spiritual, metafisika, jalur klinik dan sebagainya, katanya begini, Gus, kamu itu untung yang diambil itu cuman pendengarannya doang. Udah dicek ke dokter waktu itu, ya katanya memang ada kerusakan, mungkin ini akibat mendengar suara yang terlalu keras. Mas Bagus sendiri ndak merasa itu ya, suara keras apaan gitu ya, gong juga jauh, nggak tak tempelin di telinga begini, suara keras apaan. Cuman memang sebelumnya itu Mas Bagus ngerasa nging sebenarnya. Nah, menurut sisi mistisnya, jadi Mas Bagus itu sebenarnya kayak semacam mau diambil lah, entah ditumbalkan, entah jadi tumbal, atau entah memang mau diambil sama sosok-sosok yang di sana yang mau dibersihkan. Nah, acara itu kan acara bersih desa. Mereka itu mungkin merasa nggak suka, mau dibersihkan dan sebagainya. Mereka ngasih serangan balik dan waktu itu kamu yang diincar Gus. Cuman mungkin kamu kuat atau bagaimana, akhirnya nggak jadi dan cuman pendengaran kamu aja yang diambil. Loh Pak, apa yang berarti aku kayak ada pelindungnya seperti itu ya Pak, yang ngasih air ya? Bukan, justru dia itu yang mau ngambil, katanya begitu. Kamu ngambil air yang dikasih sama dia, glek itu sebagai persetujuan katanya. Kalau kamu itu setuju, kamu mau diambil sama dia. Loh, tapi kan aku ndak ngomong lah, wis angel Gus. Kayak gitu kan ndak usah diomong-omongin, orang peraturannya begitu, kata si ini ya, si orang pinter mbah dukun atau siapapun itu ya, itu menjelaskan kayak gitu. Terus ini gimana? Ya udah ndak apa-apa wis, untung kamu yang diambil cuma satu telinga. Gimana kalau misal kamu diambil semuanya? Iya ya. Dan saat itu juga Mas Bagus ini, Pak Dalang itu sakit. Setelah itu 2 tahun nggak ada kegiatan, nggak manggung sama sekali. Dan ya dari situ Mas Bagus kan cari pekerjaan lain. Dan ya mungkin awal itu tadi Mas Bagus nggak ikut grup wayangan tersebut. Sedih sih, tapi mau nggak mau harus dilakukan. Dan ya cerita dari Mas Bagus segitu aja. Terima kasih Mas Bagus atas ceritanya. Satu pengalaman yang ya lumayan cukup unik dan tentu saja seru ya, ikut gabung-gabung seperti itu, bisa jalan-jalan. Jadi ingat Kiai Kanjengnya Cak Nun gitu ya. Itu aja kawan-kawan di rumah, terima kasih atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.